Hai Sobat Tren, ketemu lagi dengan Top 7 Tren di sini. Indonesia adalah negara yang kaya, tidak hanya kaya alamnya tetapi juga dalam banyak tradisi. Kita bisa melihat bahwa semua tempat di Indonesia mempunyai tradisi masing-masing yang berbeda dari satu sama lain. Jika orang-orang dari luar negeri mendengar tentang Indonesia, banyak di antara mereka yang otomatis berpikir tentang Bali. Pulau ini terkenal sebagai pulau yang mempunyai banyak tradisi unik. Segala hal yang berkaitan dengan Pulau Bali mampu menarik wisatawan mancanegara. Salah satu hal yang membuat banyak wisatawan tertarik ke Bali adalah mereka bisa terlibat langsung terhadap tradisi yang dilakukan masyarakatnya. Salah satu dari sekian banyak tradisi yang patut diperhatikan dan sangat menarik adalah omet-omedan, yang juga dikenal sebagai upacara ciuman. Tradisi ini diadakan setahun sekali setelah Nyepi. Dan berikut kami rangkum top 7 fakta menarik tentang Festival Ciuman Omet-Omedan di Bali versi Top 7 Tren. 7. Apa itu omet-omedan? Dikenal dengan nama ritual ciuman, omet-omedan merupakan ritual yang telah diadakan setidaknya 1 abad oleh masyarakat Bali Banjarkaja di Sesetan Denpasar. Disebut ritual ciuman karena peserta laki-laki dan perempuan terlibat dalam prosesi ciuman, ditemani penduduk desa lainnya yang menuangkan ember berisi air ke atasnya. Ritualnya sendiri hanya diperuntukkan bagi remaja Banjarkaja yang belum menikah berusia antara 17 hingga 30 tahun. Omet-omedan diadakan di Bali pada hari setelah Nyepi, di mana seluruh pulau ditutup untuk mendedikasikan seluruh hari untuk refleksi dan meditasi. Nama omet-omedan berasal dari bahasa Bali yang artinya tarik. Dalam konteks ini, tarikan digunakan untuk melambangkan gaya tarik-menarik antara unsur positif dan negatif. 6. Sejarah Festival Ciuman Omet-Omedan. Tradisi omet-omedan diperkirakan telah ada sejak abad ke-17. Konon tradisi omet-omedan berasal dari masyarakat kerajaan Puri Oka yang terletak di Denpasar Selatan. Saat itu, masyarakat berinisiatif untuk membuat permainan tarik-menarik. Lama-kelamaan, permainan ini semakin menarik dan berubah menjadi saling rangkul. Aksi permainan itu membuat suasana menjadi gaduh. Raja Puri Oka yang tengah sakit keras menjadi marah-marah. Ia merasa terganggu dengan suasana berisik itu. Namun saat Raja keluar dan melihat permainan omet-omedan itu, ia malah sembuh dari sakitnya. Kemudian Raja tidak memarahi rakyatnya dan memperbolehkan rakyatnya merayakan omet-omedan setiap tahun. Setiap menyalakan api pertama atau ngambek geni, usai perayaan Hari Raya Nyepi. Sejak saat itu, tradisi omet-omedan rutin diadakan setiap tahunnya. Beberapa orang percaya jika tradisi ini tidak diadakan setiap tahun, maka hal buruk akan terjadi. Pada tahun 1970, omet-omedan tidak diselenggarakan karena alasan tertentu. Lalu terjadilah sebuah kejadian. Ada 2 ekor babi sedang berkelahi di halaman pura. Kedua babi tersebut mengalami luka serius. Belakangan, keduanya menghilang. Masyarakat menganggap kejadian itu sebagai pertanda buruk. Akhirnya, tradisi omet-omedan dilakukan kembali. 5. Persyaratan omet-omedan. Tidak semua orang bisa ikut dalam festival ciuman omet-omedan ini. Hanya berlaku bagi para bujang dan lajang berusia 17 hingga 30 tahun yang turun ke desa untuk memulai ritual. Mereka kemudian dibagi 2 menghadap lawan jenis dan menunggu isyarat dari pemimpin Hindu untuk memulai pelukan. 4. Tata cara pelaksanaan omet-omedan. Dalam tradisi omet-omedan, peserta akan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok wanita atau taruni dan pria atau taruna. Sebelum acara dimulai, semua peserta mengikuti upacara persembahyangan di Pura Banjar. Dalam persembahyangan tersebut, mereka memohon kebersihan hati dan kelancaran dalam melaksanakan ritual omet-omedan. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan pertunjukan tari barong bakung atau barong babi, dimaksudkan untuk mengingatkan kembali peristiwa beradu sepasang babi hutan di desa. Saat pelaksanaan ritual, kedua kelompok saling berhadapan-hadapan yang diatur oleh polisi adat atau pecalang.
Selanjutnya, secara bergantian dipilih satu orang dari masing-masing kelompok untuk diangkat dan diarak pada posisi paling depan barisan. Kedua kelompok itu saling beradu, pemuda dan pemudi yang paling depan harus saling berpelukan dan berciuman satu sama lain. Saat saling berpelukan, masing-masing kelompok akan menarik rekannya hingga salah satu dari dua yang tengah berpelukan itu terlepas. 3. Di mana diadakan festival omet-omedan? Ritual tersebut diadakan di Sesetan, Denpasar, khusus dilakukan oleh Banjarkaja dan masyarakatnya. Upacara omet-omedan diadakan pada sore hari antara pukul 14 sampai 15 WITA, namun penduduk desa sekitar dan penduduk setempat sudah berkumpul jauh sebelum waktu tersebut. Pengunjung sebaiknya datang lebih awal untuk mengamankan lokasi yang bagus untuk berfoto. Oleh karena itu, sebaiknya sediakan semacam penutup untuk kamera Anda karena ritual ini melibatkan banyak air yang disiramkan saat peserta melanjutkan ciuman. 2. Tradisi omet-omedan adalah wujud tali persaudaraan. Tradisi ini dilaksanakan sehari setelah Hari Raya Nyepi oleh anak muda di Banjarkaja, Desa Pakraman Sesetan, Denpasar. Omet-omedan menjadi ajang menguatkan tali persaudaraan, terutama para pemuda dan pemudi di Bali. Misalnya saja ada yang sekolah atau bekerja di luar Bali, bahkan di luar negeri. Sehingga ketika pulang saat Nyepi bisa bersilaturahmi dengan yang lain. 1. Tradisi omet-omedan bukan asal cium. Pada dasarnya, omet-omedan berarti tarik-menarik. Cara melakukannya adalah pemuda-pemudi yang berpartisipasi saling tarik pinggul. Namun seiring berjalannya waktu, tradisi ini menjadi tradisi pelukan dan ciuman pipi. Namun ada larangan keras ciuman bibir karena dinilai kebablasan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai top 7 fakta menarik tentang Festival Ciuman Omet-Omedan di Bali versi Top 7 Trend, dan semoga informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat dan menghibur, dan semoga kita saling menghormati antara satu dengan lainnya, termasuk suku satu dengan lainnya, dan semoga kita semakin menghargai juga yang namanya adat istiadat dijunjung tinggi, termasuk yang ada di Bali ini, termasuk festival tentang omet-omedan yang ada di Bali ini. Dan terima kasih sudah mengikuti Top 7 Trend, dan jangan lupa sebelum meninggalkan video ini, buat kamu-kamu yang belum subscribe, di-subscribe dulu. Dan buat kamu yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Dan see you di next video menarik lainnya. Dadah!